Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmiati dari kelas B dengan nomor NIM H012336. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mid mapping tentang 3 materi penting yang saling berkaitan dalam dunia pendidikan, yaitu kurikulum, kurikulum merdeka, pembelajaran mendalam, atau yang biasa kita kenal dengan e-learning. Ketiga materi ini sangat relevan karena berkaitan langsung dengan bagaimana proses pembelajaran dirancang dan dilaksanakan di sekolah. Nah, mari kita mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Secara sederhana, kurikulum merupakan rencana atau pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam proses pendidikan. Kurikulum mengatur seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah secara sistematis dan menyeluruh. Nah, jika diibaratkan, kurikulum itu seperti peta atau GPS dalam sebuah perjalanan. Tanpa peta, kita bisa tersesat. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Tanpa kurikulum, proses pembelajaran akan berjalan tanpa arah yang jelas. Nah, dalam kurikulum terdapat 4 komponen penting yang saling berkaitan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjelaskan kemampuan, keterampilan, atau sikap apa yang diharapkan dimiliki siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan terukur agar guru dan siswa memiliki arah yang sama. Kedua, materi pembelajaran. Materi merupakan bahan ajar yang dipelajari siswa. Materi dipilih dan diorganisasikan agar sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan relevan dengan kebutuhan serta kehidupan mereka. Ketiga, metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi. Ada berbagai metode yang dapat dipilih seperti ceramah, diskusi, eksperimen, atau project-based learning. Disesuaikan dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Keempat, penilaian atau evaluasi. Penilaian digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian yang baik tidak hanya mengukur aspek pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan siswa secara menyeluruh. Nah, kurikulum memiliki 3 fungsi utama dalam pendidikan. Pertama, sebagai panduan bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara sistematis. Kedua, sebagai pengarah proses belajar siswa agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Ketiga, sebagai alat komunikasi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintahan tentang apa dan bagaimana pembelajaran dilaksanakan. Dengan demikian, kurikulum bukan sekedar dokumen administrasi, melainkan jantung dari seluruh proses pendidikan. Ya, selanjutnya adalah kurikulum merdeka. Kurikulum ini dirancang oleh Kemendikbudristek sebagai respon atas berbagai tantangan pendidikan, terutama setelah pandemi COVID-19 kemarin yang berdampak besar terhadap proses pembelajaran di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan dan Kurikulum merdeka memberikan kebebasan dan otonomi yang lebih besar kepada guru dan sekolah dalam merancang serta melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan dari kurikulum sebelumnya yang cenderung kaku dan seragam, kurikulum merdeka memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan konteks serta kondisi lokasi sekolah masing-masing. Ciri-ciri utama kurikulum merdeka. Yang pertama,
Pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa tidak lagi sekedar penerima informasi yang pasif. Siswa didorong untuk menjadi subjek aktif dalam proses belajar merdeka sendiri, sehingga motivasi dan semangat belajar mereka dapat meningkat secara signifikan. Ciri kedua, fleksibilitas dalam pembelajaran. Guru diberikan kebebasan untuk menyesuaikan metode, materi, dan penilaian dengan kondisi kelas serta karakteristik siswa. Tidak ada satu cara tugas yang diwajibkan. Guru dapat memilih dan mengombinasikan berbagai pendekatan yang paling sesuai. Ciri ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah keunikan terbesar kurikulum Merdeka. Melalui P5, siswa belajar melalui kegiatan nyata yang bermakna seperti proyek pengolahan sampah, pembuatan produk lokal, atau kampanye lingkungan. Siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Ciri keempat, diferensiasi pembelajaran. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajar yang mengaku dengan mengakomodasi perbedaan kebutuhan, minat, gaya belajar, dan kemampuan setiap siswa. Guru diharapkan mampu menjangkau semua siswa, bukan hanya mereka yang berkemampuan tinggi. Tujuan utama kurikulum Merdeka adalah mengembangkan potensi setiap siswa secara maksimal dan holistik, mencakup dimensi intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Kurikulum ini juga bertujuan mempersiapkan generasi muda dengan kompensasi abad ke-21, yaitu berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi efektif, dan berkreasi secara inovatif. Yang terpenting, pembelajaran harus menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermakna, bukan sekedar kegiatan mengajar, bukan sekedar mengejar nilai di atas kertas. Selanjutnya ada pembelajaran mendalam atau deep learning. Deep learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam dan bermakna, bukan hanya sekedar menghafal informasi untuk keperluan ujian semata. Nah, mari kita bandingkan secara singkat. Dalam pembelajaran dangkal atau surface learning, siswa menghafal fakta hanya untuk ujian, lalu cepat melupakannya. Sebaliknya, dalam pembelajaran mendalam, siswa benar-benar memahami konsep, mengaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, dan menerapkannya dalam situasi nyata. Pengetahuan seperti ini bertahan jauh lebih lama dan lebih mudah ditransfer ke konteks baru. Nah, ciri-ciri pembelajaran mendalam ada yang pertama itu berpikir kritis. Siswa diajak untuk bertanya secara kritis, mempertanyakan asumsi, menganalisis berbagai sudut pandang, dan menarik kesimpulan berdasarkan penalaran yang logis. Mereka tidak menerima informasi begitu saja. Yang kedua ada analisis masalah. Nah, siswa dilatih untuk menggali akar permasalahan, memahami hubungan sebab dan akibat, dan mencari solusi yang komparasi dan kreatif. Ketiga, koneksi dengan kehidupan nyata. Pembelajaran selalu dikaitkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Misalnya, konsep presentasi dalam matematika dihubungkan dengan diskon belanja atau bunga tabungan, sehingga siswa memahami manfaat nyata dari apa yang mereka pelajari. Keempat,
pembelajaran aktif. Keempat, pembelajaran aktif, kolaboratif, dan refleksi. Siswa didorong untuk berdiskusi, bereksperimen, dan berkolaborasi. Nah, mereka juga diajak untuk merefleksikan proses belajar mereka sendiri, mengenali kekuatan dan kelemahan, serta proaktif dalam meningkatkan pemahaman. Nah, manfaat dan kaitannya dengan kurikulum merdeka. Pembelajaran mendalam memberikan manfaat yang nyata. Pertama, pemahaman mereka lebih komprehensif dan tahan lama dalam ingatan. Kedua, melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Ketiga, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah kompleks. Keempat, berkontribusi pada pembentukan karakter siswa yang sabar, gigih, dan memiliki rasa ingin tahu tinggi. Penting untuk kita pahami bahwa pembelajaran mendalam dan kurikulum merdeka merupakan dua hal yang saling mendukung. Kurikulum merdeka menciptakan ruang dan kesempatan untuk pembelajaran mendalam, sedangkan pembelajaran mendalam menghidupkan semangat kurikulum merdeka agar tujuan mengembangkan siswa yang kritis, kreatif, dan berkarakter dapat terwujud secara nyata. Dari seluruh pembahasan hari ini, saat ini, ada 4 poin penting yang perlu kita ingat bersama-sama. Pertama, kurikulum adalah pedoman utama dan fondasi dari seluruh proses pendidikan. Tanpanya, pembelajaran tidak akan memiliki arah yang jelas. Kedua, kurikulum merdeka hadir sebagai jawaban atas tantangan zaman, memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi guru dan sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada siswa. Ketiga, pembelajaran mendalam mendorong siswa untuk tidak sekedar menghafal, tetapi benar-benar memahami, menganalisis, dan menciptakan pengetahuan yang bermakna dan berguna dalam kehidupan. Keempat, ketiga elemen ini, kurikulum yang kuat, implementasi kurikulum merdeka yang tepat, serta penerapan pembelajaran mendalam merupakan 3 pilar yang saling mendukung untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Semoga apa yang kita pelajari dari hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalankan tugas di dunia pendidikan. Baik, apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.